Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Hanan, salah satu mentor dari KTI. Izin apa ya sedikit menjelaskan lah, menerangkan tentang ini terkait mampu menemukan dan memilih sumber-sumber literatur yang relevan. Kemudian ada mampu menilai kredibilitas dan relevansi sumber literatur. Kemudian Anda mampu menggunakan gaya citasi yang sesuai dengan panduan. Berarti ini masuk ke ini ya, panduan PPKI, nanti mungkin kita bahas singkat. Kemudian ada mampu menyisipkan citasi dalam teks KTI, lalu ada mampu menerapkan prinsip etika dalam kajian literatur. Oke, mungkin langsung aja ya. Di sini aku bakal share screen terkait mungkin kelima topik tersebut. Oke, oke. Nah, oke, buat topik yang pertama yaitu tentang mampu menemukan dan memilih sumber-sumber literatur yang relevan. Oke, mungkin di sini aku udah buat contoh ya. Di sini tadi bahwa dalam menemukan sebuah topik itu bisa berangkat dari yang khusus, lalu mengambil keputusan atau hasil akhir yang umum, atau bisa juga sebaliknya gitu. Namun dalam penelitian itu lebih cenderung ke dari metode khusus ke umum gitu, dibandingkan dari metode umum lalu mengambil penyelesaian yang khusus gitu. Oke, mungkin lanjut ya. Di sini mungkin sebagai contoh aja, sebagai salah satu contoh case-nya di sini saya pengen ngambil tentang ekstraksi biodiesel dari CPO atau crude palm oil. Di mana nantinya misalkan saya ingin menggunakan topik ini mungkin bisa saya kalau studi literatur artinya saya mencari literatur yang sesuai terkait ekstraksi biodiesel, lalu bisa dengan metode membandingkannya atau lalu membandingkan dari sisi proses maupun dari sisi harganya nantinya gitu. Atau juga bisa juga menerapkan dari pengembangan dari metode yang sudah ada dengan mengembangkan secara langsung gitu. Artinya saya melaksanakan ambil data lalu melakukan apa buat analisis lab dan sebagainya gitu. Namun dalam hal ini kan kita ingin menggunakan studi literatur. Oke, sebelum menemukan dan memilih sumber literatur yang sesuai di sini, mungkin aku bakal ngasih sedikit contoh ya terkait gimana sih cara buat eh, cari sumber literatur, di mana kita perlu mencari datanya terlebih dahulu, teman-teman. Jadi ada data di sini mungkin aku ngambil beberapa contoh dari yang pertama yaitu data produksi biodiesel di Indonesia, kemudian data kebutuhan biodiesel dunia, lalu apa sih itu biodiesel, kemudian ada ini crude palm oil atau CPO atau minyak sawit mentah itu tuh apa sih gitu. Jadi sebelum kita cari tahu literatur kita harus mengklasifikasikan sekiranya apa aja hal-hal yang bakal kita butuhkan gitu, yang nantinya akan menunjang literatur tersebut gitu teman-teman. Mungkin di sini aku ngambil contoh di mana di CPO itu ada beberapa yaitu terkait kandungannya, terkait asam lemak, penyusun, kondisi proses, dan standar mutu. Dan untuk standar mutu sendiri itu bisa berdasarkan SNI gitu. Kalau di Indonesia ini ngomongin tentang produk gitu lah ya. Kalau di luar mungkin teman-teman bisa pakai EN sekian. EN itu Europe Nation gitu. Artinya itu standar yang ada di Eropa gitu. Tapi bisa aja sebagai salah satu contoh gitu. Membandingkan contoh dari asuhan luar untuk penelitian kita gitu. Atau contoh luar dengan hasil-hasil literatur yang ada di Indonesia gitu. Kemudian cari metode yang sesuainya, di mana ada dua metode, yaitu esterifikasi dan transesterifikasi. Kemudian, bagaimana sih optimasi dalam proses pembuatan biodiesel? Oke. Kemudian untuk di sini, misalkan saya ingin mencari data, itu kalau untuk data sendiri, teman-teman bisa cari dari WTO atau World Trade Organization. Kalau untuk standar mutu, bisa dari SNI buat Indo, lalu ada STM, EN, buat Europe Nation dan lain sebagainya. Bisa juga itu pakai ISO gitu. Tapi kalau ISO tuh cukup banyak ya, itu juga cukup spesifik gitu. Jadi perlu dikaji satu-satu gitu. Jadi kurang lebih itu mungkin apa ya, framework mungkin yang bisa sebagai gambaran
buat apa sih yang perlu kita lakukan gitu sebelum menemukan dan menulis sumber-sumber literatur yang relevan. Nah, untuk platform mungkin ya, mungkin buat sedikit hack buat cari literatur yang sesuai, teman-teman bisa gunakan AI juga, tapi pastikan bahwa teman-teman itu bisa bertanggung jawab atas data yang teman-teman ambil, atas apa yang teman-teman tuliskan gitu. Di sini mungkin mau ambil contoh AI yang cukup oke lah ya buat ngebantu kita buat dalam kajian literatur ini gitu. Oke, nah di sini AI yang pertama yang kadang aku pakai buat studi literatur juga karena di sini menjelaskan tentang di mana nggak hanya apa yang kita minta, tapi mereka juga memasukkan sumber-sumber yang relevan gitu dan masih cukup terbaru di sini yang mereka masukkan. Di mana ini 2021, 2015, 2023, 2019, 2016, 2021. Oke, nah di sini saya search question tentang Quran. Quran itu FYI aja itu prekursor dalam pembuatan oleh Quran, sebuah surfaktan. Oke, jadi di sini saya nyari tentang apa sih itu furan. Furan adalah volatile heterocyclic compound served as a significant chemical precursor bla 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 menurut Tool et al. 2021. Kemudian furan as a chemical precursor itu apa sih? Synthesis and derivative, furan derivative such as itu methylfuran bla 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 menurut Chavez Cifuentes et al. 2015 dan sebagian dan selanjutnya. Di sini juga teman-teman bisa mengakses jurnalnya, di mana jurnal itu didapat dan bagaimana isi jurnal tersebut gitu. Jadi kita bisa langsung menilai apakah jurnal itu relevan atau tidak gitu berdasarkan yang ada di sini. Oke. Kemudian ketika teman-teman cari jurnal itu banyak juga jurnal-jurnal yang cukup relevan atau maksudnya kayak misalkan teman-teman pengen ngetes nih jurnal ini relevan atau enggak gitu ya. Teman-teman bisa pakai Scopus bisa, Sinta bisa, misal kalau Scopus, waduh, nah ini salah satu contoh yang aku pakai ya. Electrolysis combined with magnetic CO2 catalyst to boost transesterification for biodiesel production gitu. Nah, kalau dari Science Direct atau Scopus sendiri, hampir bisa dipastikan bahwa jurnal itu sangat relevan, sangat terakreditasi. Artinya jurnal tersebut terpercaya gitu, teman-teman. Nggak yang abal-abal penelitian sembarangan gitu. Jadi, insya Allah sangat bisa dipakai. Tinggal nanti itu termasuk akreditasinya berapa gitu. Kurang lebih seperti itu. Nah, kalau untuk jurnal yang di Indo sendiri, itu teman-teman bisa pakai ngecek Sinta gitu. Mungkin di sini aku mau ngasih contoh jurnal, salah satu jurnal yang sebentar. Ini tentang serat. Jurnal tentang serat. Potensi dan masa depan serat alam Indonesia sebagai bahan baku aneka industri. Oke, untuk ngecek jurnalnya sendiri, apakah jurnal terakreditasi dengan baik atau tidak, itu bisa pakai websitenya Sinta. Jadi di sini kita cukup copy aja, menyalin jurnal dari mana kita dapat. Misalkan di sini jurnal teknologi industri pertanian. Lalu kita nge-search di bagian source, lalu kita pilih jurnal, lalu kita pilih jurnal teknologi industri pertanian. Kemudian kita start. Nah, di sini tertampillah jurnal teknologi industri pertanian. Namun kita perlu konfirmasi bahwa itu memang jurnal yang kita pilih gitu karena di sini ada dua. Oke, di sini ada keterangan Institut Pertanian Bogor. Di sini juga ini merupakan jurnal dari Institut Pertanian Bogor, Departemen Teknologi Industri Pertanian, Fakultas Teknologi Pertanian IPB, bla bla bla, IPB University. Ya, berarti kita bisa ngecek bahwa jurnal ini tuh terakreditasi nggak sih? Nah, ceknya dari mana? Kita tinggal buka aja dari sini. Bisa dari lihat di sini juga 5 indeks sama di sini. Tapi buat lebih pastinya kita bisa buka jurnal tersebut gitu. Nah, di sini jurnalnya
menunjukkan Sinta 2 gitu. Current accreditation berarti akreditasi hingga sekarang jurnal tersebut tergolong jurnal Sinta 2 di mana ini merupakan jurnal yang cukup yang termasuk yang baik lah ya, sangat baik juga yang kredibel gitu untuk digunakan. Artinya literatur tersebut layak gitu buat teman-teman gunakan sebagai literatur data pendukung dari teman-teman ataupun sebagai latar belakang juga bisa ataupun di hasilnya misalkan teman-teman pengen membandingkan dari masing-masing hasil yang ada di literatur. Oke, oke. Kemudian misalkan nih teman-teman nemu jurnal terus males bacanya gitu. Kalau dari aku triknya sendiri itu teman-teman tinggal baca abstraknya aja, mau yang Indo yang Inggris terserah lah ya. Indo misal baca abstrak lalu langsung baca ke sorry oke langsung baca ke kesimpulan. Nah, apakah dari abstrak dan kesimpulan tersebut teman-teman menemukan sesuatu yang diinginkan gitu? Kayak teman-teman tuh nyari dapat nggak sih topiknya gitu yang teman-teman butuhkan gitu. Kalau dari abstrak dan kesimpulannya nggak dapat, ya udah skip gitu. Itu menurut saranku. Atau misalkan nih teman-teman mager lah ya, mager baca, mager baca isinya. Teman-teman bisa tanyakan ke jurnal di sini gitu. Misalkan ini masih jurnal yang tadi, aku minta mereka ringkesin si Humata AI ini. Ya udah akhirnya mereka kasih tahu apa sih sebenarnya isi jurnal tersebut gitu. Bisa minta juga dalam bahasa ataupun bahasa Inggris gitu. Jadi jujur cukup membantu ya jurnal ini buat aku sendiri. Oke, kemudian mungkin langsung lanjut. Tadi kan terkait sumber literatur, kemudian oke, aku bakal tunjukin mungkin SNI lah ya. Nah, di sini ini sebagai sumber acuan yang tadi, nah, untuk SNI sendiri atau Standar Nasional Indonesia itu yang paling yang biasanya dicek itu di syarat mutu karena menentukan produk yang kita kaji gitu dari beberapa parameter yang ada di sini. Kemudian juga ada juga literatur luar maupun standar luar seperti yang tadi udah aku sebutin kayak EN dan sebagainya gitu. Itu juga bisa sebagai sumber. Kemudian misalkan teman-teman pengen cari data gitu, butuh data penjualan dan sebagainya gitu. Itu ada beberapa. Kalau di Indonesia yang sangat terkenal yaitu BPS atau Badan Pusat Statistik, di mana tersedia berbagai data, tapi biasanya nggak yang update. Misal sekarang 2024 gitu. Mentok-mentok 2022, paling baru misal 2023, tapi sampai periode setengah bulan, setengah tahun, 2 kuartal gitu. Biasanya seperti itu gitu. Bisa juga kalau teman-teman pengen cari data yang lainnya, bisa di data Indonesia, lalu misalkan pengen luar, bisa pakai Global Trade Data, itu dari WTO, di mana di sini tersedia juga data, berbagai data yang mungkin teman-teman butuhkan nantinya. Bisa juga dari ini chain analis, itu khusus buat bahan-bahan kimia. Dan itu sangat kredibel karena beberapa klien dari SAM analis ini yaitu dari Walmart, atau ada VW, Unilever, ExxonMobil dan sebagainya gitu. Jadi data yang mereka kasih itu beneran real time. Cuman emang kita nggak bisa lihat persentasenya, namun mereka bisa ngasih forecasting yang sekiranya bakal eh, masa depan tuh bakal kayak gimana gitu terhadap produk tersebut gitu. Itu berdasarkan penilaian mereka. Nah, kayak misalkan ada yang sama. Oke, ini mungkin eh, data yang lain juga yang cukup powerful menurutku. Researchnester.com. Ini aku nyari tentang glycerin. Di mana basis tahunnya dari 2023, lalu mereka bikin forecast antara 2024 sampai 2036. Jadi mungkin itu bisa sebagai salah satu data lah ya, buat sumber-sumber literatur, buat yang internasional. Oke, mungkin itu. Lalu tadi poin yang kedua juga udah ya, menilai kredibilitas dan relevansi sumber literatur. Tadi bisa melalui Scopus, bisa melalui Sinta.
Kalau ya tadi yang internasional Scopus, kalau buat cari kredibilitas data mungkin bisa cari dari website-website terkenal ini, Research Nester, Some Analyst dan sebagainya. Teman-teman bisa juga cari dari eh, consulting group kayak BCG dan lain sebagainya gitu, Boston lalu Deloitte itu biasanya menyediakan data-data terkait trade di yang levelnya internasional gitu. Jadi teman-teman bisa dapetin itu dari sana gitu untuk memperkuat data yang teman-teman angkat gitu. Bisa dari situ. Oke. Kemudian apa lagi ya? Oh, ini mampu menggunakan gaya citasi yang sesuai dengan panduan. Karena kita di IPB ya, teman-teman. Jadi mau nggak mau panduannya juga ikut IPB. Oke. Panduan PPK IPB Fourth Edition. Sebenarnya di sini udah cukup jelas ya. Ketika teman-teman pengen ngambil literatur, lalu gimana sih cara nulis apa di sini gaya citasi yang sesuai gitu. Nah, di sini misal ada contoh bentuk terdiri dari nama penulis, tahun terbit. Ini buat jurnalnya, tapi di sini tertampil literatur citasinya seperti ini. Jadi misalkan ini untuk di akhir kalimat dalam kurung Syuaib 2015. Ini juga Syuaib 2015, namun Syuaibnya itu ada di luar. Misalkan di sini aku mau ngambil contoh lah ya. Oke, sebentar. Oke, lanjut dulu aja. Ini dua orang. Kalau untuk dua orang itu pakai dan, dannya ditulis DAN, namun masih sama. Kalau di akhir itu kurungnya hingga namanya, sedangkan di awal kalimat namanya itu di luar kurung dan yang di dalam kurung itu dari tahunnya itu sendiri. 3 sampai 10 orang menggunakan et al. Lebih dari 10 orang juga menggunakan et al. Nah, ini dari misalkan dari organisasi kayak SNI tadi misal. Berarti kita nulis kalau SNI kan Standar Nasional Indonesia itu penerbitnya dari BSN, Badan Standarisasi Nasional gitu. Berarti kita menulisnya dalam kurung BSN, Badan Standarisasi Nasional, kemudian dituliskan bla 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 bla. Di sininya juga BSN 2000 berapa gitu. Standar nasional itu diterbitkan. Nah, oke mungkin kita ambil salah satu contoh ya. Misalkan di sini. Misalkan ini berapa? Dua orang. Antonius Paulus Tulengrowing dan Dedi Sulaiman. Nah, misalkan di sini kita mau buat oke, misalkan di sini kita mau buat kalimat dari literatur yang ada di sini. Oke. Nah, berarti yang perlu kita tuliskan yaitu Ruwing. Misal ini contohnya di awal kalimat ya. Ruwing dan Sulaiman tahunnya di sini 2022 dalam kurung 2022. Ruwing dan Sulaiman 2022 lalu kalimatnya yang bakal kita ambil gitu apa gitu dan sebagainya. Misalkan kalau di akhir, citasinya di akhir, teman-teman pengen buat di akhir berarti teman-teman bisa buat kayak gini. Misal ini kalimatnya lah ya. Kemudian di sini si citasinya itu gitu. Jadi kurang lebih bentuknya seperti ini. Nanti titik setelah ini. Oke. Oke. Terus misal contoh berikutnya. Nah, misal ini 3 orang nih. 3 orang kan berarti cukup ditulis dari nama penulis pertama aja gitu. Misal di sini Yasinta, Lola, Iriadi, lalu ada Said Zul Amraini, lalu ada Evelyn. Berarti kita cukup menulis Iriadi, nama terakhir dari penulis pertama. Iriadi et al. 2019. Iriadi et al. 2019. Nah, lalu di sini kita italik atau dimiringkan lah ya. Mm-mm. Lalu baru kalimatnya yang bakal kita ambil. Seperti apa? Misalkan di akhir juga sama, berarti kalimatnya dulu, lalu
Iriadi et al. 2019. Kurungnya semua dari depan hingga belakang. Oke, lalu kita mungkin mau coba si mana tadi? Yang BSN tadi. Dari standar SNI, misalkan SNI. Oke, nah di sini misalnya nih, SNI, Standar Nasional Indonesia SNI 7182 2015 tentang biodiesel. Berarti buat citasinya sendiri berarti di sini karena SN itu penerbitnya BSN, berarti tinggal ditulis BSN lalu 2015. Cukup kayak gini aja. Nah, atau misalkan di akhir, berarti teman-teman bisa nulis ininya berarti kalimatnya di awal, lalu gini biasanya di akhir. Tinggal main di kurung aja. Kurang lebih kayak gitu buat citasi ya. Jadi nggak yang susah, teman-teman bisa sambil lihat PPKI. Oke, mungkin aku bakal ngasih tambahan juga terkait apa ya? Mungkin ini bisa masuk ke inilah ya, menerapkan prinsip etika dalam kajian literatur. eh di mana kita sebagai peneliti, sebagai penulis lah ya, sebagai penulis itu tidak diperbolehkan untuk menduplikasi dari karya orang gitu. Artinya, ketika kita membuat tulisan, kita membuat karya tulis, baik itu paper, baik itu hasil penelitian, walaupun itu masih ada, walaupun itu penelitian kita, tetap aja ada literatur dari orang peneliti sebelumnya. Artinya kita harus menghargai peneliti tersebut dengan menuliskan eh, tulisan dari orang tersebut dan menuliskan citasinya gitu. Artinya yang kita tuliskan itu tidak boleh sama persis gitu. Artinya kita perlu memparafrase lah istilahnya. Mungkin di sini aku bakal sedikit contohin terkait apa ya parafrase lah ya. Di sini aku ngambil contoh jurnal dari mana tadi ya? Kinetika Model. Nah, di sini jurnal dari Panjaitan, Monica, dan Gozan tentang production of rural palm oil empty fruit bunch kinetic model comparison, di mana kalimat yang aku ambil yaitu dari resultnya mereka mengenai model yang paling sesuai gitu. Nah, di sini menjelaskan bahwa based on the optimization result, second model more suitable to describe the kinetic of rural production. Second model can describe the general production that occur in the conversion process of hemicellulose into furfural, furfural into decomposition product, and hemicellulose into bla 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 bla. Nah, artinya di sini dia menjelaskan bahwa berdasarkan penelitian, kinetika model kedua itu yang paling optimum gitu lah ya. Kasarnya kayak gitu. Nah, berarti di sini aku pengen pakai gaya yang penulisnya dulu di depan. Di sini saya buat yaitu menurut Panjaitan et al. 2017 karena di sini tiga orang makanya ditulis et al. Lalu jurnal ini mana tadi ya? Ini 2017. Nah, di mana model kedua untuk pembuatan furfural model kedua lebih sesuai untuk menggambarkan kinetika produksi dari furfural itu sendiri. Nah, berdasarkan hasil optimasi yang menjelaskan prediksi konversi selulosa menjadi purpural, gula pentosa. Nah, di sini ini mungkin salah satu contoh yang clear-nya lah ya. Di sini, hemicellulose consists of pentose sugar and hexose sugar that can produce a variety of decomposition product from hydrolysis reaction with acid catalyst. Di mana hemicellulose itu terdiri dari
gula pentosa dan gula hektosa yang dapat diproduksi dari berbagai macam dekomposisi produk atau bahan lah ya. Dari proses reaksi hidrolisis dengan katalis asam. Nah, di sini kalimat yang aku buat yaitu dibalik. Jadi kalimatnya gula pentosa dan gula heksosa sebagai komponen penyusun hemiselulosa. Sorry, ini. Jadi hemiselulosa dapat di gula pentosa dan gula heksosa sebagai komponen hemiselulosa dapat diekstraksi, diekstraksi. Kalau didekomposisi kan berarti artinya pemecahan. Kalau diekstraksi artinya pembentukan dari kedua komponen ini gitu. Ekstraksi melalui reaksi hidrolisis dengan katalis asam. Ini menunjukkan dua kali kalimat ini dengan kalimat yang ada di sini itu berbeda namun menunjukkan arti yang sama. Mungkin itu ya sebagai salah satu apa namanya? Bentuk menghargai tulisan orang, penulis-penulis sebelumnya. Menerapkan prinsip etika dalam kajian literatur. Jadi kurang lebih bisa teman-teman gunakan seperti itu. Nah, untuk citasi dalam teks juga kurang lebih kayak tadi, seperti tadi ya, bisa di awal kalimat, bisa di akhir kalimat, nanti di akhir titik. Itu bergantung dengan dari masing-masing teman-teman aja nyamannya seperti apa dalam menerapkan eh, literatur gitu. Sorry, mana nih cursor? Oke. Mungkin di sini ambil apa nih? Contoh lagi misal. Nah, di sini cuman Ono Suparno. Oh, Ono Suparno. Nah, di sini cukup teman-teman nulis Suparno, lalu 2000, berapa ini? 2020. Suparno 2020, bla 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 gitu. Kalimatnya apa gitu. Jelaskan tentang potensi serat. Mungkin kita bisa mengambil kayak, ya potensi serat di Indonesia berdasarkan data ini, bla bla bla, bla, menurun gitu. Hal ini ditunjang adanya penurunan kebutuhan produksi lokal gitu, bisa aja seperti itu gitu. Jadi kurang lebih seperti itu buat eh, apa tadi, prinsip etika dalam kajian literatur, lalu menyisipkan citasi juga udah ya. Tadi ada contoh yang dari BSN atau SNI, lalu ada juga dari ininya Iriadi et al. Jadi nanti teman-teman disesuaikan, jangan lupa. Ini kan sebenarnya tadi umumnya kan SNI ya, dari standarnya nama SNI, namun di penulisnya eh, BSN gitu, karena sumber yang memberikan. Hati-hati juga ketika mengambil jurnal literatur luar, kayak misalkan dari Europe Nation itu dicari tahu lembaga yang mengeluarkan eh, apa namanya standar tersebut gitu, itu dari mana. Itu nanti teman-teman tuliskan organisasinya atau lembaga yang menuliskan menuliskan eh, standarisasi tersebut gitu. Mungkin kurang lebih itu ya. Jadi kurang lebih itu. Jadi mungkin aku bakal sedikit recap di mana dalam penulisan itu seru ya teman-teman kita mencari jurnal, mencari data yang sesuai dan kita bisa memanfaatkan berbagai literatur, berbagai sumber AI juga sekarang karena udah berkembangnya zaman. Jadi banyak AI yang bisa dimanfaatkan dan tadi dua ya salah satunya itu dari Skyspace sama Humata. Humata tuh untuk ininya buat membacanya, membaca literatur. Kalau Skyspace beneran bisa ngasih data, sorry, ngasih penjelasannya beserta dari literaturnya itu sendiri. Dan untuk beberapa data kita bisa ambil dari BPS, bisa dari WTO, bisa dari SEM Analyst, lalu dari consulting group dan sebagainya. Itu banyak tersedia di internet gitu. Gitu juga tentang data farmasi, data tentang kedokteran, data tentang taksonomi itu sangat bisa dicari di internet. Tinggal teman-teman pastikan aja yang seperti tadi bisa menggunakan Sinta, bisa menulis Scopus. Jadi eh, jurnal teman-teman
sorry, literatur yang teman-teman buat itu beneran kredibel ya, beneran dapat dipertanggungjawabkan gitu. Nah, untuk model citasinya itu tadi bisa melalui PPKI. Jadi di sini teman-teman bisa melihat di sekitar halaman 105 itu tuh dan jelas juga di mana cara bentuk acuannya, gimana cara menulis daftar pustakanya gitu. Kan di sini salah satu contoh lah ya. Misal pakai jurnal yang ini. Kita mau buat daftar pustakanya berarti kita buat Suparno O titik 2022. Habis itu nama yang ada di sini, nama jurnalnya kita copy aja karena di PPKI di contoh PPKI itu menyebutkan bahwa di dalam jurnal itu hanya huruf pertama dari kata pertama dalam judul itu yang huruf besar kecuali dari nama seperti ini. Artinya di sini kita perlu mengganti dengan huruf depannya aja yang dengan huruf kapital. Sorry, kita pilih sentence case. Nah, oke. Habis itu kita tuliskan jurnalnya, media konservasi, lalu ada di sini dari volume sama edisi terbitannya. Kemudian ada halaman diikuti dulu. Nah, di sini berarti kita masukkan jurnal teknologi industri pertanian. Oke, terus 3002 32 dari sini halaman 221 sampai 227. Jadi kurang lebih seperti ini buat daftar pustaka dari literatur yang kita pakai gitu. Jangan lupa ditambahkan ya teman-teman. Karena ini menunjukkan sumber yang teman-teman pakai dan menunjukkan bahwa teman-teman itu menghargai penulis sebelumnya gitu. Mungkin cukup sekian ya dari aku. Mungkin terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.